Bir Online Ignatius. Ketemu lagi nih di sini dengan Kak Vingga. Bagaimana kabar adik-adik hari ini? Semoga semuanya sehat ya. Oke, ada yang masih ingat nggak kegiatan kita 2 minggu yang lalu? Apa? Iya, betul sekali. Kita belajar mengenai talenta. Tuhan sudah memberikan kita talenta yang luar biasa. Adik-adik jangan pernah takut ataupun malu ya untuk mengembangkan talenta yang kita punya. Oke, tema Bir Online hari ini adalah nasihat Tuhan untuk kita selalu berjaga-jaga. Apa sih itu berjaga-jaga? Penasaran? Ikutin terus ya Bir Online ini dari awal sampai akhir. Nah, sebelum memulai untuk memberikan semangat untuk kita mengikuti kegiatan hari ini, yuk ikut berdiri semuanya. Bareng-bareng sama Kak Vingga melakukan tepuk Rasul Yesus. Ada yang sudah tahukah tepuk Rasul Yesus seperti apa? Belum tahu? Gak usah takut, Kak Vingga ajarin ya. Ayo kita bareng-bareng tepuk Rasul Yesus. 1, 2, 3. Tepuk Rasul Yesus. Lihat Yesus, dengar Yesus, ikut Yesus. Asik. Bisa? Sekali lagi. Tepuk Rasul Yesus. Lihat Yesus, dengar Yesus, ikut Yesus. Asik. Ore, hebat-hebat semuanya. Oke, biar tambah semangat, ayo kita memuji dan memuliakan nama Tuhan dengan bernyanyi. Nah, sekarang kita siap-siap yuk. Kita mau pergi ke rumah Tuhan. Ayo, 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 cepatlah. Ayo, 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 jangan terlambat. Ayo, 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 ikutlah aku pergi ke sekolah minggu. Ayo, 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 cepatlah. Ayo, 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 jangan terlambat. Ayo, 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 ikutlah aku pergi ke sekolah minggu. Burung-burung pun menyanyi, shalalalalala. Bunga-bunga pun menari, goyang kiri dan kanan. Burung-burung pun menyanyi, shalalalalala. Bunga-bunga pun menari, goyang kiri dan kanan. Shalala
bersama-sama ya. Satu jari kananku, satu jari kiriku, ku gabung jadi dua, ku buat jembatan. Dua jari kananku, dua jari kiriku, ku gabung jadi empat, ku buat kamera cekrik. Tiga jari kananku, tiga jari kiriku, ku gabung jadi enam, ku buat menara tinggi. Empat jari kananku, empat jari kiriku, ku gabung jadi delapan, ku buat kelinci lompat-lompat. Lima jari kananku, lima jari kiriku, ku gabung jadi 10, ku buat berdoa. Dalam nama Bapa, dalam nama Putra, dan dalam Roh Kudus. Amin, amin. Tuhan Yesus, hari ini kami akan mengikuti kegiatan Diabir Online Ignatius. Berkati kami ya Tuhan, supaya kami dapat mengikuti dari awal hingga akhir. Terima kasih Tuhan. Amin. Dalam nama Bapa, dalam nama Putra, dan dalam Roh Kudus. Amin, amin. Adik-adik, kita sudah mendengarkan firman Tuhan dari Injil Markus 13 ayat 33 sampai 37. Firman Tuhan mengatakan, berhati-hatilah dan berjaga-jagalah. Sebab kamu tidak tahu bila manakah waktunya tiba. Apa maksudnya? Maksudnya adalah Tuhan Yesus menasehati kita semua untuk senantiasa bersiap-siap dan berjaga-jaga setiap saat. Tuhan akan datang untuk yang kedua kalinya. Tetapi kita semua tidak tahu kapan saatnya tiba. Jika kita masih banyak berbuat dosa, misalnya malas berdoa, malas membaca kitab suci, nakal kepada adik, kakak, atau teman, suka berbohong, suka bicara kasar, tidak menuruti nasihat orang tua. Jika kita masih melakukan perbuatan dosa seperti itu, maka kita tidak akan mendapatkan tempat di surga bersama Tuhan Yesus. Oleh karena itu, Tuhan Yesus menghendaki kita selalu bersiap-siap dan berjaga-jaga setiap saat. Bagaimana caranya? Caranya adalah dengan melakukan perbuatan-perbuatan baik. Dengan berbuat baik, misalnya rajin berdoa, rajin mendengarkan firman Tuhan, dan melaksanakannya dalam kehidupan kita sehari-hari. Sayang kepada adik, kakak, dan teman. Selalu berkata jujur, berkata sopan kepada semua orang. Hormat dan patuh kepada orang tua. Jika kita selalu berbuat baik, maka pada saatnya Tuhan datang, kita pasti sudah siap. Dan kita akan mendapatkan tempat di surga bersama Tuhan Yesus. Jadi, adik-adik sudah mengerti ya? Nah, siapa yang masih ingat cerita tentang Nabi Nuh? Ya, semua masih ingat ya? Bagus. Nah, Nuh adalah seorang yang taat dan percaya kepada Tuhan.
Nuh selalu berbuat baik dalam kehidupannya setiap hari. Nuh selalu mendengarkan firman Tuhan dan melaksanakannya. Tetapi banyak orang-orang yang masih berbuat dosa. Semakin hari, semakin banyak orang berbuat dosa, sehingga membuat Tuhan merasa sedih. Sehingga Tuhan berpikir untuk melenyapkan semua manusia yang ada di bumi. Tuhan memerintahkan kepada Nuh untuk membangun sebuah bahtera. Adik-adik tahu apa itu bahtera? Ya, perahu. Tuhan memerintahkan kepada Nuh untuk membangun sebuah bahtera yang besar. Supaya Nuh, keluarganya, dan semua binatang yang ada di bumi bisa masuk ke dalamnya. Tuhan akan mengirimkan air bah. Tetapi Nuh tidak tahu kapan saatnya air bah itu akan datang. Nuh mulai membangun bahtera. Semua orang tidak percaya dan menganggap Nuh tidak waras. Tetapi Nuh tidak goyah. Nuh tetap percaya dan taat kepada Tuhan untuk berjaga-jaga. Sampai pada suatu saat, air bah itu datang. Piur! Lenyaplah semua manusia berdosa yang ada di bumi. Bagaimana dengan Nuh? Nuh, keluarganya, dan semua binatang yang ada di bumi ini selamat karena mereka masuk ke dalam bahtera. Nah, sekarang adik-adik sudah mengerti ya, mengapa kita harus bersiap-siap dan berjaga-jaga. Sama seperti Nabi Nuh akan selamat pada akhirnya. Demikian cerita kakak. Sekarang kakak punya pertanyaan untuk adik-adik Dia. Pertanyaannya adalah, Tuhan memerintahkan kita untuk senantiasa apa ya? Ya, berjaga-jaga. Betul sekali. Nah, sekarang pertanyaan untuk adik-adik Bir. Ada 2 pertanyaan. Yang pertama, bagaimanakah cara kita bersiap-siap dan berjaga-jaga? Bagaimanakah cara kita bersiap-siap dan berjaga-jaga? Pertanyaan kedua, apa makna dari setiap lilin dalam lingkaran Advent? Apa makna dari setiap lilin dalam lingkaran Advent? Untuk adik-adik Bir, jangan lupa ya, jawabannya ditulis dalam selembar kertas, kemudian difoto dan dikirimkan kepada kakak-kakak pendamping. Nah, kegiatan kita kali ini adalah kita akan bersama-sama membuat Corona Advent. Mari kita ikuti kegiatan kita selanjutnya. Yuk! Masa Advent menurut Gereja Katolik. Setiap tahun, umat Kristiani merayakan Natal. Bagi banyak orang, Natal dan Advent itu identik dengan pohon Natal, kandang Natal, dan hadiah Natal. Bagi umat Katolik, perayaan Natal didahului dengan persiapan masa Natal,
yaitu masa Advent, yang merupakan masa persiapan menyambut kedatangan Kristus. Tradisi Advent sendiri mulai dirayakan dalam lingkungan gereja Katolik di Spanyol dan Perancis sekitar abad keempat. Advent dalam gereja Katolik adalah nama periode sebelum Natal. Nama Advent diambil dari kata Latin Adventus, yang artinya adalah kedatangan. Dalam masa Advent, umat Kristen Katolik Roma menyiapkan diri untuk menyambut pesta Natal dan memperingati kelahiran dan kedatangan Yesus yang kedua kalinya pada akhir zaman. Persiapan itu dilakukan baik dalam perayaan-perayaan liturgis maupun dalam hidup rohani pribadi. Kedua arti di atas tersebut didasarkan atas catatan-catatan historis gereja abad keempat dan kemudian dipertegas dan dipertahankan kembali dalam Konsili Vatikan II yang pada saat itu melakukan pembaharuan liturgi. Katekismus Gereja Katolik menuliskan, dalam perayaan liturgi Advent, gereja menghidupkan lagi penantian akan Mesias. Dengan demikian, umat beriman mengambil bagian dalam persiapan yang lama menjelang kedatangan pertama penebus dan membaharui kerinduan akan kedatangannya yang kedua. Dengan merayakan kelahiran dan mati syahid Sang Perintis, gereja menyatukan diri dengan kerinduannya. Ia harus semakin besar dan aku harus makin kecil. Sementara itu, Direktorium tentang Kesalehan Umat dan Liturgi tahun 2002 mengatakan bahwa Advent adalah masa pertobatan seperti dikutip dari para nabi terdahulu, lebih khusus Yohanes Pembaptis. Bertobatlah, karena kerajaan surga sudah dekat. Pertobatan ini merupakan penyesalan atas dosa bagi umat Allah untuk mempersiapkan diri secara spiritual. Persiapan yang terbaik adalah dengan lebih sering menerima sakramen Ekaristi dan juga menerima sakramen tobat. Masa Advent terbagi atas 4 minggu dengan tema sentral yaitu penantian. Advent selalu mulai pada hari Minggu yang terdekat dengan tanggal 30 November atau peringatan Santo Andreas, atau antara tanggal 27 November dan 3 Desember, dan berlangsung sampai malam Natal 24 Desember. Maka, panjangnya masa Advent per tahun berbeda-beda. Tetapi sebuah masa Advent selalu terdiri dari 4 hari Minggu. Pada masa Advent, para pastor atau imam biasanya mengenakan toga atau kasula berwarna ungu. Di gereja ditempatkan sebuah lingkaran Advent atau simbol kehidupan kekal, yaitu rangkaian daun cemara yang di dalamnya diletakkan 3 batang lilin ungu dan 1 lilin berwarna merah jambu. Lilin pertama, lambang harapan. Lilin kedua, simbol kesetiaan dan cinta. Lilin ketiga, lambang sukacita atau gaudete. Lilin keempat adalah lilin malaikat, simbol damai. Lilin-lilin itu dinyalakan sebagai berikut. Minggu pertama, sebatang lilin ungu. Minggu kedua, 2 batang lilin ungu. Minggu ketiga atau gaudete, 2 batang lilin ungu dan 1 lilin merah jambu. Minggu keempat, 3 batang lilin ungu dan 1 lilin merah jambu. Malam Natal, keempat lilin dan 1 lilin Natal berwarna putih di tengah rangkaian lilin Advent. Hari Raya Natal, semua lilin dinyalakan. Lilin dan warna liturgi ungu melambangkan warna pertobatan dan penyesalan yang ditandai oleh masa puasa. Seringkali sebatang lilin putih dinyalakan di tengah lingkaran. Ini adalah lilin Kristus atau lilin Natal.
yang melambangkan kelahiran Kristus. Lilin ini dinyalakan pada malam Natal atau pada hari Natal itu sendiri. Pada abad ke-16, lingkaran Advent juga mulai dipasang di rumah-rumah keluarga Kristiani. Lingkaran ini bisa digantung di tempat yang dapat dipandang semua anggota keluarga, seperti di ruang makan dan ruang keluarga. Dalam masa Advent 7 hari sebelum Natal, yaitu tanggal 17 sampai dengan 23 Desember, didoakan antifon sebagai berikut. O sapientia atau O kebijaksanaan. O Adonai atau Oh Tuhan. O radix Jesse atau O pangkal Isai. O clavis David atau O kunci Daud. O Oriens atau O bintang fajar. O Rex Gentium atau O Raja segala bangsa. O Immanuel atau Oh Tuhan beserta kita. Inisial dari doa tersebut kalau dibaca mulai huruf yang terakhir, maka akan membentuk kalimat Erokras yang artinya besok aku akan datang. Jadi, masa penantian dalam masa Advent senantiasa dibarengi dengan pengharapan akan kedatangan Sang Immanuel. Masa Advent adalah masa persiapan yang harus diisi dengan pertobatan, yaitu membersihkan rumah hati kita agar Kristus dapat lahir kembali di hati kita. Kalau kita mempersiapkan diri dengan baik, maka kita akan mengalami Kristus yang hadir di dalam hati kita, sehingga kita juga akan mengasihi dengan memberikan diri kepada sesama kita. Natal mengingatkan kita untuk dapat berbagi kasih dengan sesama. Mari, pada masa Advent ini, kita mempersiapkan diri kita dengan sebaik-baiknya. Datanglah ya Tuhan, lahirlah secara baru di dalam hati kami. Saudara-saudara yang terkasih, demikianlah katekese singkat pada kesempatan kali ini. Semoga berguna untuk pendalaman iman dimanapun kita berada. Tuhan memberkati. Goncang semesta, Tuhanlah perlindunganmu. perlindungan
Anak bungsu pergi ke negeri orang, tinggalkan bapaknya mengeluh. Akhirnya habislah uang dan barang, hidupnya dalam susah penuh. Adik-adik, terima kasih sudah mengikuti Biabir Online hari ini dari awal sampai akhir. Dan ingat selalu ya nasihat Yesus untuk selalu berjaga-jaga, yaitu tidak boleh nakal, tidak boleh malas, dan selalu berbuat yang baik. Oke, adik-adik pasti selalu mengikuti nasihat Yesus. Oke, dan jangan lupa ya untuk mengerjakan activity yang tadi sudah ditampilkan di video. Nanti kirimkan fotonya ke kakak-kakak pembimbingnya di masing-masing lingkungan. Dan jangan lupa upload hasil activity-mu di Instagram dan tag Biabir Ignatius ya. Yuk, ikut berdiri semuanya. Bareng-bareng sama Kak Vingga, kita memuji dan memuliakan nama Tuhan dengan bernyanyi. kegiatan kita hari ini dengan berdoa ya. Jari jempol, jari telunjuk, jari tengah yang panjang, jari manis pakai cincin, jari kelingking ku sayang. Ku berhitung 1, 2, 3, 4, dan 5. Sekarang ku berdoa bagaimana sikapnya. Dalam nama Bapa, dalam nama Putra, dan dalam Roh Kudus. Amin, amin. Tuhan Yesus, terima kasih atas bimbingan-Mu pada hari ini, sehingga kami boleh mengikuti kegiatan Biabir Online Ignatius pada hari ini. Tuhan, bimbing kami selalu Tuhan dalam setiap langkah kami, agar kami selalu mengikuti nasihat dan perintah-Mu. Terima kasih Tuhan, amin. Dalam nama Bapa, dalam nama Putra, dan dalam Roh Kudus. Amin, amin. Terima kasih adik-adik. Ketemu lagi di Biabir Online 2 minggu lagi. Dadah.